Sebuah angkot terjun ke jurang sedalam 5 meter di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sopir angkot mengaku kecelakaan tunggal terjadi saat dirinya selesai mencuci kendaraannya. Sesaat setelah menghidupkan mesin, angkot langsung melaju hingga membuat sopir tak mampu mengendalikan dan ikut terjun ke jurang. Untuk mengangkat mobil dari dalam jurang, petugas laka lantas menurunkan 1 unit mobil derek. Sementara akibat kejadian ini, sang sopir mengalami luka di tangan, kepala, dan kaki. Wabah penyakit kuku dan mulut yang menyerang sapi di Tuban, Jawa Timur semakin mengganas. Satu persatu sapi milik peternak mati. Ironisnya penyakit ini menyerang saat permintaan sapi sedang tinggi karena menjelang Hari Raya Kurban. Penyakit mulut dan kuku pun turut menyerang sapi jenis limosin seberat hampir 400 kg milik peternak rumahan ini yang akhirnya mati meski dirawat secara intensif. Sedangkan 2 ekor sapi lainnya juga sedang dalam kondisi kritis terpapar virus PMK. Karena tak bisa dimanfaatkan lagi, bangkai sapi dikubur di samping kandang. Para peternak berharap adanya bantuan pengobatan dari dinas terkait untuk menghilangkan penyakit kuku dan mulut. Ratusan supporter Persib menggelar doa bersama dan menyalakan lilin sebagai bentuk duka cita atas tewasnya 2 bobotoh dalam laga Piala Presiden 2022. Dengan membawa spanduk, bobotoh menyampaikan tuntutan kepada klub Persib Bandung untuk lebih peduli kepada bobotoh. Selain banyaknya oknum yang memanfaatkan animo bobotoh untuk memasukkan supporter tak bertiket, sistem penyaringan, serta penjualan tiket yang dinilai tidak memihak kepada bobotoh. Para supporter ini bahkan mengancam akan melakukan boikot pertandingan Persib di sisa Piala Presiden 2022. Kecelakaan lalu lintas antara 2 bus terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. 7 orang tewas dan belasan penumpang lainnya luka-luka. Inilah video amatir kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus PMH yang datang dari arah Riau menuju Medan dengan bus PMS yang datang dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, kedua bus ringsek di bagian depan dan lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Sejumlah saksi mendengar suara benturan keras disusul teriakan minta tolong. Kecelakaan mengakibatkan 7 korban jiwa, diantaranya sopir dari kedua bus. Belasan penumpang yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke RSUD Kota Pinang. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini korban kecelakaan di Labuhan Batu Selatan, kita sudah terhubung dengan Dr. UGD RSU Nur Aini, Dr. Husni Farid. Selamat sore, Dr. Farid. Sore. Baik. April. Dokter, bagaimana sejauh ini kondisi para korban dari kecelakaan bus ini? Jadi kondisinya seperti ini ya, ada 5 yang kita rawat dan 25 orang kita rawat jalan ya, artinya ada luka ringan 25 orang. Dan yang kita rawat 5 orang, beberapa diantaranya ada yang sedang dan berat. Ada yang cedera kepala ringan, ada yang patah tulang dan sebagainya. Baik, perlu tindakan khususkah bagi korban yang dirawat di rumah sakit ini, dokter? Jadi beberapa ada yang perlu tindakan konservatif ya, seperti pemasangan gips atau mitela. Untuk yang cedera di tulang lengan, itu kita lakukan pemasangan mitela atau gips ya. Baik, sejauh ini seperti apa kondisi kesehatan masing-masing korban yang sedang dirawat di rumah sakit, dokter? Sejauh ini dari 5 pasien udah stabil semua, beberapa udah sadar, beberapa sebagiannya masih perlu istirahat lagi ya, karena beberapa ada yang cedera kepala ringan, jadi kemungkinan kesadarannya masih fleksibel ya, masih naik turun, seperti itu. Untuk keluarga korban yang ada di rumah sakit, apakah sudah mengetahui semua dan sudah menjemput pasien di rumah sakit, dokter? Keluarga sudah ada ya, sudah ada yang dikabari, semuanya sudah tahu kondisi pasien-pasiennya semuanya.
Baik, dokter terakhir, apakah pasien-pasien ini ditanggung oleh pihak tertentu? Sejauh ini yang saya tahu ditanggung oleh pihak Jasara Harja ya Mbak April. Oke, baik. Terima kasih Dr. Husni Farid atas informasinya. Ya. Selamat sore. Terima kasih kembali. Pemirsa, polisi menetapkan sopir bus sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan di Tabanan, Bali. Sopir dianggap lalai saat berkendara hingga mengakibatkan korban luka dan meninggal. Sopir bus pariwisata berinisial AS ditetapkan sebagai tersangka terkait kecelakaan yang terjadi di Tabanan, Bali Sabtu lalu. Dari hasil gelar perkara, sopir dinilai lalai saat berkendara hingga mengakibatkan korban meninggal, luka-luka serta menimbulkan kerusakan. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Polisi masih terus memeriksa saksi-saksi, termasuk memanggil pihak perusahaan penyedia jasa bus pariwisata. Kemarin kita gelar, kita sudah ada saksi cukup 2 alat bukti yang ada, sehingga kita tetapkan sopir sementara saat ini sebagai tersangka. Kita masih periksa saksi-saksi lagi, ini baru 7, kalau sudah tersangka, dan kita masih ada pemanggilan saksi lagi, termasuk saksi ahli, dan kita tunggu prosesnya. Yang pasti kemungkinan ke arah sana sudah kita layangkan panggilan untuk dari pihak perusahaan. Sementara itu, sopir bus mengaku rem bus yang dikendarai nyablong, sehingga menyebabkan tabrakan beruntun di jalur Denpasar Singaraja. Tersangka juga mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Pas saat itu kondisi angin udah tidak ada, jadi udah tidak fungsi. Ada permintaan maaf nggak Pak kepada keluarga korban? Ya, saya sangat menyesal sekali. Memang bukan saya sengaja, memang tidak sengaja ini. Sebelumnya sudah dicek Pak kondisi rem? Udah, kalau dicek. Sebelumnya, bus yang mengangkut puluhan pelajar dan guru SMP dari Surabaya mengalami kecelakaan di kawasan Pacung, Baturiti, Tabanan, Bali. Bus menabrak belasan mobil dan motor serta pejalan kaki dan mengakibatkan 1 korban meninggal dunia. Bentrokan akibat sengketa lahan pecah antara warga dengan tenaga keamanan kebun di Kampar Riau. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.